Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kerapian kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang ikhlas atau dalam arti membetulkan niat, menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharap keridhaan Allah. Kita akan membahas ayat-ayat Al-Qur'an di sini tentang ikhlas membetulkan niat. Ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia berbuat amal kebaikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. QS Al-Baqarah 272. Wa ma yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzil syakirin. Shadaqallahul adzim. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan padanya pahala dunia, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula padanya pahala akhirat, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam QS Al-Imran ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin. Subhanallahul adzim. Saleh alaihissalam memberitahu kaumnya, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan untuk itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. QS Asy-Syura 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mut'ifun. Shadaqallahul adzim. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk meraih ridha Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang mendapat balasan berlipat ganda. QS Ar-Rum 30:39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul adzim. Dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. QS
Al-A'raf 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu lahumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sadaqallahul azim. Daging-daging unta dan darahnya itu tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kaumlah yang dapat mencapai QS Al-Hajj 22:37. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila surikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa atau penampilanmu dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Bab haram menzalimi seorang muslim. Hadis nomor 6543. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim ra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ari Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amal itu tergantung niat, dan sesungguhnya seseorang itu hanya menerima balasan sesuai dengan yang diniatkannya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Ia akan memperoleh keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dikawininya, maka balasan hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat bab niat dalam Imam. Hadis nomor 6689. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia itu hanya akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah bab niat. Hadis nomor 4229. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu wa jayshul ka'bata fa idza kanu bi baida minal ardi yukhshafu bi amwalihim wa akhirihim. Qultu ya Rasulullah, kaifa yukhshafu bi amwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhshafu bi amwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyadihim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, suatu pasukan tentara akan menyerang Ka'bah. Ketika pasukan itu berada di tanah Baida atau nama kawasan antara
Makkah dan Madinah, maka mereka yang berada di awal atau depan sampai yang berada di akhir atau belakang semuanya ditelan bumi. Sedangkan di antara mereka terdapat para pedagang di pasar-pasar dan mereka bukan bagian dari pasukan itu. Aisyah melanjutkan, aku bertanya pada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana yang pertama dan yang terakhir dari mereka ditelan oleh bumi, sedangkan di antara mereka ada para pedagang dan orang-orang yang bukan dari pihak mereka atau pasukan itu. Rasulullah SAW bersabda, yang awal atau depan dan yang terakhir atau belakang semuanya ditelan bumi, namun kemudian mereka akan dibangkitkan menurut niat masing-masing. Hadis riwayat Bukhari, bab tentang apa yang dibaca di pasar. Hadis nomor 2118. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad taraktum bil madinati aqwaman ma sirtum masyiran wala anfaqadum min afaqatin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fih. Qalu ya Rasulullah kaifa yakunu ma'anna wa hum bil madinah? Qala habasahumul undur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian telah meninggalkan beberapa kaum di Madinah yang tidaklah kalian berjalan satu perjalanan, tidak membelanjakan suatu perbelanjaan, juga tidaklah kalian melalui suatu lembah, melainkan mereka bersama-sama kalian dalam pahala. Setiap amal yang kalian lakukan, para sahabat lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dapat menyertai kami sedangkan mereka berada di Madinah? Rasulullah SAW bersabda, karena mereka tertahan oleh uzur atau halangan yang dibenarkan sehingga mereka tidak bisa ikut serta. Hadis riwayat Abu Daud, bab keringanan untuk tidak menyertai jihad disebabkan uzur. Hadis nomor 2508. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya seseorang dengan niatnya dapat mencapai pahala yang sama dengan orang yang melakukan suatu amal meskipun ia tidak melakukan amal tersebut karena terhalang oleh suatu uzur. Nah, Bajlul Majhud 3/413. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla qala innallaha azza wa jalla katabal hasanati was sayyiati thumma bayanna dalika faman hamma bihasanatin falam ya'mallaha kitabaha Allahu lahu indahu hasanatan kaminah fa in hamma biha wa amilaha katabaha Allahu lahu indahu asyra hasanatin illa sab'in adin dhifin illa ad'afin kathirah wa ma hamma bisayyi'ati falam ya'mal katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma bihima
biha wa amilaha katabaha Allahu lahu sayatan wahidah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dalam hadis qudsi bahwa Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya Allah azza wa jalla mencatat amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan. Kemudian Allah menjelaskan hal itu, barang siapa yang berniat akan melakukan amal kebaikan tetapi ia tidak dapat melakukannya karena suatu ujur yang dibenarkan, maka Allah mencatat baginya satu pahala kebaikan yang sempurna. Jika berniat akan melakukan amal kebaikan dan ia dapat melakukannya, maka Allah mencatat baginya 10 pahala kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga berlipat-lipat ganda yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa berniat akan melakukan amal keburukan atau kejahatan tetapi ia tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat baginya satu pahala kebaikan yang sempurna. Tetapi jika ia berniat melakukan keburukan atau kejahatan lalu kejahatan itu dilakukannya, maka Allah mencatat baginya hanya satu dosa kejahatan. Hadis riwayat Bukhari, bab siapa yang berniat melakukan kebaikan atau kejahatan. Hadis nomor 6491. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la tasaddaqa bi sadaqah fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariqin fa asbahu yatahaddatsun tusuddiqa ala sariqin faqala Allahumma lakal hamd la tasaddaqanna bisadaqatin fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi dzaniyah fa asbahu yatahaddatsun tusudiqu laila ta'ala zaniyatin faqala Allahumma lakal hamdu ala janiyatin la tasaddaqana bisadaqatin fa kharaja bisadaqatin fa wada'aha fi yadi ghunni fa asbahu yatahaddatsun tusudiqu ala ghunni faqala ghani fa'utih faqila lahu amma sadaqatuka ala sariqin fala'allahu ayasta'ifan an syariqatih wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'ifu an zinaha wa ammal ghani fala'allahu an ya'tabira fayung fiqqa mimma a'ahullah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki dari Bani Israel. Lelaki itu berkata dalam hatinya, sungguh saya akan memberi satu sedekah pada malam ini. Maka ia keluar membawa harta sedekahnya. Lalu dengan diam-diam ia letakkan sedekahnya itu di tangan seorang pencuri tanpa ia ketahui bahwa orang itu pencuri. Pagi harinya orang-orang ramai membicarakan bahwa seorang pencuri telah diberi sedekah tadi malam. Maka lelaki itu berkata,
Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala puji. Sedekahku telah jatuh ke tangan seorang pencuri. Pada malam kedua ia berniat lagi. Katanya, aku akan memberi satu sedekah lagi. Maka ia pun keluar membawa sedekahnya. Lalu dengan diam-diam ia meletakkannya di tangan seorang wanita pelacur, tanpa ia ketahui bahwa wanita itu pelacur. Pagi harinya orang-orang pun ramai membicarakan bahwa seorang pelacur telah diberi sedekah tadi malam. Maka lelaki itu berkata, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala puji. Sedekahku telah jatuh ke tangan seorang pelacur. Pada malam ketiga ia pun berniat lagi. Katanya, aku akan memberi suatu sedekah. Maka ia keluar membawa sedekahnya. Lalu dengan diam-diam ia meletakkannya di tangan orang kaya, atau tanpa diketahuinya bahwa ia orang kaya. Pagi harinya orang-orang ramai membicarakan bahwa orang kaya telah diberi sedekah tadi malam. Maka lelaki itu berkata, Allahumma lakal hamdu. Sedekah telah jatuh ke tangan seorang pencuri, pezina, dan orang kaya. Kemudian diimpikan oleh seorang bahwasanya dikatakan padanya, sedekahmu telah diterima. Adapun sedekahmu pada seorang pencuri, maka karenanya ia telah berhenti dari perbuatan mencurinya. Adapun sedekahmu pada seorang pelacur, maka karenanya ia telah berhenti dari perbuatan lacurnya. Dan adapun sedekahmu pada orang kaya, maka karenanya ia telah mendapat pelajaran, sehingga ia pun mulai menginfakkan harta yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Itulah pembahasan yang sudah saya sampaikan. Nah, ini sekarang hadis nomor 2414. An rajulin min ahlil Madinah qala kadaba Muawiyah radhiyallahu anhu ila Aisyah radhiyallahu anha aniktubi ila kitaban tusini fihi wala tukthiri ala qala fakadabat Aisyah radhiyallahu anha ila Muawiyah radhiyallahu an salamun alaik amma ba' fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul manil tamassa ridallahu bisahhatin nasi kafahullahu mu'natan nas pamanil tamassa ridon nasi bisahhatillahi fakallahu Allahu ila nasi wassalamu alaik. Diriwayatkan dari salah seorang penduduk Madinah, ia menceritakan Muawiyah radhiyallahu anhu telah menulis sebuah surat kepada Aisyah radhiyallahu anhu yang isinya tulisan surat untukku yang berisi nasihat, tapi tidak usah terlalu panjang. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun menulis surat kepada Muawiyah yang isinya antara lain, keselamatan seorang untukmu, keselamatan semoga untukmu. Selanjutnya aku sampaikan padamu bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencari keridhaan manusia melalui kemurkaan Allah, maka Allah akan membiarkannya dikuasai
oleh kejahatan manusia. Semoga keselamatan untukmu. Hadis riwayat Tirmidzi, bab akibat mencari keridhaan manusia. Hadis nomor 2414. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali ila ma kana lahu khalisatan wa tughi bihi wajhuh. Dari Abu Ummah al-Bahili radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata hanya mengharap keridhaannya. Hadis riwayat Nasa'i, bab orang yang berperang karena ingin mendapat upah dan ingin disebut sebagai pahlawan. Hadis riwayat nomor 3142. An Sa'din radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama yansyuruhullahu hadhil ummati bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ihlasihim. Dari Sa'ad radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hanya akan menolong umat ini dengan sebab adanya orang-orang yang lemah di antara mereka melalui dosa, sholat dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat Nasa'i, bab meminta pertolongan melalui orang yang lemah. Hadis riwayat nomor 3180. An Abi Dzar radhiyallahu yabluhu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyaquma yusalli minal laili fa labadahu ainahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi mirabbihi azza wa jalla. Dari Abu Darda radhiyallahu anha, yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa pergi ke tempat tidurnya untuk tidur malam, sedangkan ia berniat akan bangun dan mengerjakan sholat malam atau tahajud, tetapi kemudian kantuk menguasainya sehingga ia bangun pada pagi hari, maka dicatat baginya apa yang diniatkannya, sedangkan tidurnya itu adalah hadiah untuknya dari Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Nasa'i, bab barang siapa pergi ke tempat tidurnya. Hadis nomor 1788. Terakhir, An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana di dunya hamuhu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'alna faqrahu baina ainihi walam ya'ti min dunya illa ma kutiba lahu min kanadil akhiratu niyatahu wa jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'alna ghinahu fi qalbihi atadhu dunya wa hiya
rahimah. Dari Zaid bin Tasbit radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah memberikan kekhawatiran atau kecemasan padanya dalam segala urusannya, dan Allah meletakkan rasa takut akan kefakiran di hadapan matanya, padahal ia tidak menerima keduniaan itu kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya, tujuannya, maka Allah akan menjadikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah akan meletakkan rasa kaya atau kepuasan dalam hatinya, dan dunia datang padanya dengan kehinaan. Hadis riwayat Ibnu Majah, bab cita-cita dunia, hadis nomor 4105. Nah, itulah sekiranya pembahasan yang bisa saya sampaikan tadi tentang judul ikhlas membetulkan niat. Nah, mudah-mudahan niat kita itu selalu lurus dan niat kita itu selalu bertujuan semata-mata diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Itulah sekilas yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.